Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sangat sering melihat orang yang secara usia sudah tua, memiliki umur yang sudah lanjut, akan tetapi secara fisik sangat terlihat sehat dan bugar. Sebaliknya, tak jarang pula kita melihat banyak para remaja dan para pemuda yang secara usia masih muda, akan tetapi secara fisik terlihat sangat lemah dan tidak sanggup melakukan beberapa aktivitas fisik secara bersamaan. Bahkan setelah melakukan beberapa aktivitas fisik sering mengeluh kecapekan, letih, lesu, dan lain-lain. Hal tersebut dalam dunia pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, kedua fisik tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kebugaran jasmani seseorang. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Beberapa ahli sebenarnya sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Salah satunya beranggapan bahwa kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang dalam menjalankan segala jenis kegiatan fisik yang memerlukan kekuatan daya tahan dan fleksibilitas, menurut Rusli Hutan. Pendapat selanjutnya beranggapan bahwa kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan adaptasi terhadap segala macam aktivitas fisik yang diberikan tanpa menimbulkan rasa lelah yang berlebihan. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhajir. Selanjutnya, seorang profesor dalam pendidikan kesehatan berpendapat bahwa kebugaran jasmani merupakan aspek fisik dan kebugaran menyeluruh yang memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan hidup yang produktif serta dapat menyesuaikan diri terhadap segala bentuk tantangan terhadap kondisi fisik. Pendapat tersebut diajukan dan dikemukakan oleh Profesor Sutarman. Bagaimana dengan penjelasan 3 pengertian kebugaran jasmani yang telah diuraikan di atas? Apakah semakin pusing? Dari penjelasan tersebut, sebenarnya dapat kita ambil sebuah kesimpulan yang lebih sederhana bahwa kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh dalam menjalankan beberapa aktivitas fisik tertentu tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Sebagai contoh, dapat kita contohkan sebagai berikut. Misalkan, kita disuruh oleh orang tua untuk mencangkul di sawah pada pagi harinya, dan kemudian pada siang hari kita masih membantu pekerjaan rumah. Misalnya mencuci piring. Setelah melakukan kedua aktivitas tersebut, pada malam harinya kita masih sanggup untuk melakukan aktivitas yang lain, yaitu semisal belajar di rumah dengan tidak memiliki rasa lelah yang berlebihan. Jadi sangat senang. Apakah yang menjadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kebugaran jasmani seseorang itu berbeda? Yang pertama adalah umur, yang kemudian jenis kelamin, yang ketiga makanan, yang keempat faktor genetik, dan yang terakhir ini juga sangat mempengaruhi, yaitu aktivitas fisik yang dilakukan. Seberapa banyak dia berolahraga. Dalam dunia pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, ada beberapa unsur-unsur kebugaran jasmani yang dapat kita latih agar tingkat kebugaran kita semakin lebih baik. Yang pertama adalah kecepatan atau speed. Yang kedua adalah kekuatan atau strength. Yang ketiga adalah kelenturan atau flexibility. Yang keempat adalah daya tahan atau endurance. Yang kelima adalah kelincahan. Ini sering dilakukan oleh para pesenam. Yang keenam adalah keseimbangan atau balance. Unsur kebugaran jasmani yang ketujuh adalah reaksi. Sedangkan unsur kebugaran yang ke-8 adalah ketepatan atau akurasi. Dan unsur yang ke-9 dari kebugaran jasmani adalah koordinasi. Dan yang terakhir, unsur-unsur kebugaran jasmani yang dapat kita latih untuk meningkatkan tingkat kebugaran jasmani seseorang adalah daya redam. Demikian tadi penjelasan mengenai kebugaran jasmani dan beberapa unsur-unsur kebugaran jasmani. Untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya.